Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas pengantar mekanika fluida atau pendahuluan sebelum kita membahas mekanika fluida, baik untuk fluida statis maupun fluida dinamis. Apa itu mekanika fluida? Mekanika fluida adalah disiplin ilmu bagian dari mekanika terapan yang mengkaji perilaku dari zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam ataupun bergerak. Jelas bidang mekanika ini mencakup berbagai persoalan yang sangat bervariasi ya, mulai dari kajian mengenai aliran darah di saluran-saluran kapiler sampai pada kajian aliran minyak mentah yang melewati Alaska misalkan melalui pipa berdiameter 4 feet. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu fluida. Apa itu fluida? Fluida didefinisikan sebagai zat yang berdeformasi terus-menerus selama dipengaruhi tegangan geser ya. Sebuah tegangan yaitu gaya persatuan luas ya. Sebuah tegangan geser terbentuk apabila sebuah gaya tangensial bekerja pada sebuah permukaan. Nah, apabila benda padat seperti baja, beton, atau logam dikenai suatu tegangan geser, mula-mula memang benda-benda ini akan berdeformasi ya, tapi sangat kecil sekali. Bahkan dianggap tidak mengalami deformasi karena ukurannya sangat kecil. Tetapi kondisinya itu tidak berlangsung terus-menerus, tidak mengalir gitu ya, sehingga benda padat ini tidak termasuk fluida. Cairan seperti air dan minyak serta gas ya, contohnya udara, akan mengalir apabila suatu tegangan geser bekerja pada zat tersebut. Nah, beberapa bahan seperti lumpur, aspal, dempul, odol yang misalkan tidak mudah untuk diklasifikasikan apakah bahan-bahan tersebut termasuk fluida atau bukan gitu ya. Karena begini, benda tersebut dapat berperilaku seperti benda padat jika tegangan gesernya yang bekerja itu kecil ya. Tetapi jika tegangan geser melampaui suatu titik kritis, zat-zat tersebut dapat mengalir. Nah, ini ada ilmu khusus yang mempelajari benda-benda tersebut yaitu reologi dan tidak termasuk dalam cakupan mekanika fluida klasik. Nah, ini merupakan tabel perbandingan ya antara benda padat, benda cair, dan gas. Untuk benda padat sendiri memiliki jarak antar molekul yang rapat dengan gaya-gaya kohesi antar molekul yang besar yang memungkinkan sebuah benda padat mempertahankan bentuknya. Gaya kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis ya. Kalau misalkan ada satu lagi namanya adesi. Adesi itu gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kemudian sifat dari benda padat berikutnya yaitu tidak mudah untuk dideformasi. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian tidak mengikuti bentuk wadah penampung ya. Contohnya apa? Baja, beton, nah itu contoh-contoh benda padat. Untuk benda cair, sifat-sifatnya yaitu diantaranya molekul-molekulnya agak terpisah, jadi jaraknya itu lebih besar dibandingkan benda padat. Gaya antar molekulnya lebih lemah daripada benda padat, dan molekul-molekul tersebut memiliki pergerakan lebih bebas gitu ya, dan mudah dideformasi, dapat mengikuti bentuk wadah penampung. Nah, ini ada sifat tidak mampu mampat ya, non-compressible. Contohnya air. Kemudian ada gas. Gas memiliki jarak antar molekul yang lebih besar dibandingkan dua benda ini ya, dan gerakannya jauh lebih bebas dibandingkan benda cair dengan gaya antar molekul dapat diabaikan. Karena apa? Karena saking jauhnya gitu ya, sehingga seolah-olah gaya antar molekul itu tidak ada, padahal sebenarnya ada tapi kecil sekali.
Kemudian sifat yang lainnya mudah dideformasi, dapat mengikuti bentuk wadah penampung ya, dan kompresibel. Contohnya udara dan oksigen dan lain-lain. Kajian mekanika fluida melibatkan hukum-hukum dasar yang sudah familiar, yang sudah pernah dipelajari misalkan di mata kuliah fisika ataupun mekanika lainnya, meliputi hukum Newton tentang gerak, kelestarian massa, serta hukum pertama dan kedua termodinamika. Jadi ada keserupaan yang kuat antara pendekatan umum terhadap mekanika fluida dan terhadap benda mekanika, benda padat gitu ya, pada benda tegar dan benda yang dapat terdeformasi. Hal ini sebenarnya sangat membantu karena banyak konsep dan teknik-teknik analisis yang digunakan dalam mekanika fluida sama gitu ya dengan yang telah dipelajari di mata kuliah seperti fisika ataupun mekanika. Nah, subjek di dalam mekanika fluida sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada statika fluida atau fluida statis ya, fluida dalam keadaan diam, dan dinamika fluida dalam kondisi bergerak. Fluida yang berbeda secara umum mempunyai sifat yang berbeda. Misalnya, gas-gas bersifat ringan dan dapat dimampatkan. Sementara zat cair, walaupun sama-sama fluida, bersifat lebih berat jika dibandingkan dengan gas ya, dan relatif tidak dapat dimampatkan. Oke, selanjutnya kita membahas ukuran-ukuran massa dan berat fluida. Nah, ukuran-ukuran massa ini dan berat fluida ya akan sering digunakan dalam membahas mekanika fluida, sehingga harus paham karena ini dasarnya. Ukuran yang pertama yaitu terkait kerapatan atau density ya. Kerapatan fluida dilambangkan dengan rho dan didefinisikan sebagai massa fluida per satuan luas. Kalau kita tuliskan rumusnya seperti ini. Rho sama dengan M per V. V di sini volume ya, M-nya massa. Nah, ini sudah familiar juga rumus seperti ini ya. Baik, kerapatan biasanya digunakan untuk mengkarakteristikkan massa sebuah sistem fluida. Ya. Nah, ini terkait satuan, biasanya dalam membahas mekanika fluida itu banyak macamnya ya. Ada satuan SI, ada CGS ya. Kemudian ada British Gravitational System atau biasa disingkat BG ya. Ada juga satu lagi ya, English Engineering System, biasa ditulisnya double A gitu ya. Oke, dalam BG ya, sistem BG British Gravitational, Rho mempunyai satuan slug per feet pangkat 3 ya. Dalam satuan SI, Rho memiliki satuan kilogram per meter pangkat 3. Nah, kalau misalnya buku-buku Eropa, buku-buku luar ya, biasanya menggunakan satuan ini nih. Tapi ya ada juga yang menggunakan SI. Nah, ini konversinya ya. Jadi kalau misalkan diketahui satuannya itu BG, maka jika ingin mengkonversi ke SI bisa menggunakan konversi ini. Kemudian dikenal juga ada istilah volume jenis. V kecil ya, adalah volume persatuan massa dan merupakan kebalikan dari kerapatan. Nah, kalau kebalikan berarti 1 per rho. Ukuran selanjutnya yaitu berat jenis ya. Wah, ini salah ini ya, berat jenis harusnya. Ini berat jenis ya. Berat jenis dilambangkan dengan gamma dan didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume ya. W per V atau V. Nah, ini kenapa jadi Rho dikali G? Nah, ini bisa memanfaatkan rumus yang sudah ada. Jadi begini, gamma sama dengan berat fluida per V ya. Berat itu kan massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi per volume. M per V, G. M per V tadi apa? Rho ya.
kerapatan atau densitas. Ini sama dengan rho G. Makanya di sini ada rho G. Dengan G itu percepatan gravitasi lokal ya. Karena sebenarnya percepatan gravitasi itu di setiap tempat itu berbeda sedikit ya. Daerah di khatulistiwa dan daerah di kutub memiliki gravitasi yang berbeda ya. Karena gravitasi itu kan tergantung dengan jari-jari ya. Nah, kita lihat bumi itu kan sebenarnya tidak bulat sempurna. Dia mampat, jadi jari-jari ke kutub itu lebih kecil dibandingkan khatulistiwa. Seperti itu. Baik, berat jenis biasanya digunakan untuk mengkarakteristikan berat sebuah sistem fluida. Nah, dalam satuan BG ya mempunyai satuan pound per feet pangkat 3. Ini dibacanya pound ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalian bisa search kenapa pembacaannya pound. Dalam satuan SI, ini juga bukan rho tapi gamma ya. Ini saya koreksi, ini gamma. Memiliki satuan Newton per meter pangkat 3. Pada kondisi gravitasi standar yaitu 32,174 feet per sekon kuadrat atau bisa juga menggunakan SI ya 9,807 meter per sekon kuadrat. Air pada temperatur 60 Fahrenheit memiliki berat jenis 62,4 pound per feet pangkat 3 ya atau 9,8 kilonewton per meter pangkat 3. Ukuran selanjutnya yaitu gravitasi jenis atau rapat massa spesifik ya. Gravitasi jenis dilambangkan dengan Sg dan didefinisikan sebagai perbandingan kerapatan fluida tersebut dengan kerapatan air pada sebuah temperatur tertentu. Nah, biasanya temperatur yang digunakan untuk kondisi standar yaitu 4 derajat Celcius ya, dengan kerapatan air 1,94 slug per feet pangkat 3 atau 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, secara matematis dapat dituliskan seperti ini ya, rho fluida per rho air pada saat 4 derajat Celcius. Nah, karena ukuran gravitasi jenis ini merupakan perbandingan densitas, maka nilai Sg tidak bergantung pada sistem satuan yang digunakan. Apapun sistem satuannya, tetap akan menghasilkan nilai yang sama karena merupakan rasio fluida dengan air di 4 derajat Celcius. Oke, sifat dari fluida ya. Jadi begini. Oke, ada namanya fluida ideal, ada namanya fluida nyata atau real fluida. Sebenarnya tidak ada ya fluida ideal itu. Fluida ideal itu hanya untuk mempermudah perhitungan secara matematis gitu ya. Jadi ada beberapa yang disederhanakan atau tidak dianggap supaya mudah. Sebenarnya dalam bumi ya, itu kebanyakan ya fluidanya hampir semuanya sebenarnya. Karena ini imajiner sebenarnya, fluida imajiner. Baik, sifat dari fluida ideal itu tidak memiliki viskositas. Apa itu viskositas nanti kita bahas. Tidak ada tegangan permukaan, ini juga kita akan bahas. Tidak mampu mampat ya, tidak kompresibel. Nah, ini contohnya begini, udara dan air memiliki viskositas kecil. Nah, tapi karena kecil sekali gitu ya, tidak menyebabkan kesalahan berarti ketika dilakukan perhitungan sehingga viskositas udara dan air dianggap tidak ada. Oleh karena itu, udara dan air masuk ke fluida ideal. Kemudian untuk fluida nyata, real fluida, itu memiliki viskositas, tegangan permukaan, dan kompresibel sehingga selalu timbul gaya pertahanan manakala ada gaya yang bekerja pada fluida tersebut.
Kita bahas terlebih dahulu apa itu viskositas. Viskositas itu mudahnya kekentalan fluida ya. Nah, viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida akibat adanya kohesi dan interaksi antar partikel fluida. Tadi kohesi sudah dijelaskan ya, gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Baik, viskositas fluida berhubungan dengan gaya gesek antar lapisan fluida ketika satu lapisan bergerak melewati lapisan yang lainnya. Nah, pada zat cair, viskositas terutama disebabkan oleh gaya kohesi antar molekul. Sedangkan pada gas, viskositas muncul karena tumbukan antar molekul ya, seperti itu. Nah, untuk memahami viskositas, kita dapat meninjau dua plat sejajar seperti ini ya. Kemudian fluida itu ditaruh di antara dua plat sejajar ini. Nah, nanti satu plat yang di atas ini ya kita buat bergerak, sedangkan yang bawah itu tetap diam. Nah, fluida yang bersentuhan yang sebelah sini ya, di sini kan ada fluida di dalamnya ini. Oke. Di sini yang plat, ini kan bersentuhan dengan fluida ya. Ini ada fluida. Oke, ini yang atas ini bergerak ya platnya, atau lempengnya bergerak. Yang ini diam. Fluida yang bersentuhan dengan plat yang bergerak itu ditahan oleh gaya adesi ya antara molekul, yang ini molekul fluida dengan molekul dari platnya. Dengan demikian, lapisan fluida yang bersentuhan dengan plat yang bergerak akan ikut bergerak. Sedangkan lapisan fluida yang bersentuhan dengan plat yang diam yang di bawah ini, maka dia akan tetap diam gitu ya. Jadi misalkan ini bergerak ya ke sini, maka partikelnya itu kan akan ikut bergerak yang di sini ya, yang nempel di atas. Misalkan awalnya itu B ya, ini saya ganti warna. Misalkan di sini titik B. Oke. Ini B. Ketika platnya bergerak, molekul yang nempel atau yang dekat dengan plat yang bergerak ini akan ikut bergerak. Nah, misalkan di sini B aksen ya, yang tadinya molekulnya posisinya di sini berpindah di B aksen. Ini misalkan titik A ya, yang ini delta beta misalkan. Yang ini jarak perubahannya ini misalkan delta A ya. Jadi dari sini ke sini. Dari B ke panjang dari B ke B aksen. Dan yang tadi saya katakan, fluida yang menempel di plat yang bergerak akan ikut bergerak ya. Dan kecepatannya itu akan semakin kecil untuk fluida yang jauh dari plat yang bergerak. Misalkan di sini platnya bergerak dengan kecepatan U ya. Kecepatan U, maka fluidanya ini akan mengikuti, tapi tambah jauh, tambah mengecil gitu ya. Oke, seperti ini. Sampai di sini kondisinya diam. Jadi kalau misalnya ditarik garis seperti, anggap seperti segitiga ya. Ini U kecil.
kecepatan fluida ya, seperti itu. Oke, viskositas ada viskositas kinematik, ada viskositas dinamis ya. Kalau viskositas dinamis itu biasanya juga disebut viskositas saja. Nah, ada hubungan antara viskositas kinematik dengan viskositas dinamis, yaitu viskositas kinematik sama dengan viskositas fluida atau viskositas dinamis per rho ya, densitasnya. Nah, sebuah kombinasi tak berdimensi dari variabel-variabel yang penting dalam kajian aliran viskos melalui pipa ya, khusus melalui pipa disebut sebagai bilangan Reynolds atau disingkat RE yang didefinisikan RE sama dengan rho dikali V kecepatan rata-rata fluida dikalikan dengan diameter per viskositas dari fluida. Nah, kalau misalnya diameternya diganti menjadi jari-jari, tinggal diganti 2R. Selanjutnya ada istilah tegangan permukaan. Nah, pada permukaan temu antar muka antara zat cair dan gas atau antara dua zat cair yang tidak bercampur, timbul gaya-gaya di permukaan cairan yang menyebabkan permukaan tersebut berperilaku seakan-akan merupakan suatu kulit atau membran yang membentang pada seluruh massa fluida. Jadi misalkan kita menaruh jarum yang sangat tipis gitu di atas permukaan air dengan hati-hati. Nah, jarum itu bisa tidak tenggelam karena di situ seakan-akan ada membrannya, ada kulit di air tersebut gitu ya. Di antara fenomena yang berkaitan dengan tegangan permukaan yaitu kenaikan atau penurunan dari zat cair di sebuah tabung kapiler. Nah, jika molekul fluida mempunyai adhesi lebih besar dari kohesi, fluida akan menempel pada permukaan tabung. Karena gaya antar partikel yang tidak sejenisnya lebih besar dibandingkan yang sejenis, sehingga fluidanya akan menempel gitu ya dengan permukaan tabung, mengakibatkan naiknya kapilaritas di permukaan fluida sehingga permukaannya cekung. Sebaliknya, jika kohesinya lebih besar dari adhesi, mengakibatkan kapilaritas akan turun di permukaan fluida sehingga permukaannya akan cembung. Kalau kita gambarkan ya, misalkan begini. Nah, kalau yang cembung, yang cekung dulu ya. Kalau yang cekung misalkan begini. Oke. Nanti ada namanya theta ya. Theta itu di sini begini. Kita tarik ya. Ini kita tarik. Nah, ini namanya theta. Sedangkan jarak dari sini ke sini ini namanya H ya. Oke. Kemudian untuk yang misalkan yang cembung, ini misalkan ada ini. Oke. Yang cembung begini.
misal begini ya, maka H itu diukur dari sini ke sini. Nah, ini namanya H. Seperti itu. Jadi tergantung ya, kondisinya itu adesi sama kohesinya lebih besar yang mana. Nah, ketinggian H ditentukan oleh tegangan permukaan, jari-jari tabung, berat jenis, dan sudut kontaknya antara fluida dengan tabung. Dirumuskan seperti ini. Nah, untuk air yang bersentuhan dengan gelas bersih ya, memiliki theta itu mendekati 0 atau kadang dianggap 0 gitu ya, karena saking kecilnya. Sehingga cos 0 itu 1, seperti itu. Tegangan permukaan meningkatkan tekanan dalam tetes kecil fluida. Tekanan internal P diimbangi oleh gaya tensional permukaan tetes kecil fluida dengan jari-jari R. Dirumuskan P sama dengan 2 sigma per R ya. Oke, yang terakhir, kompresibilitas. Semua fluida adalah kompresibel, mampu mampat, manakala mendapat gaya tekan dari luar, dan ketika gaya tekan tersebut dihilangkan, fluida akan mengembang kembali sesuai dengan volume asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa tegangan sebanding dengan regangan volumetriknya. Nah, air itu memiliki modulus curah 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter pangkat 2 ya pada suhu 20 derajat Celcius, 10 kali lebih kompresibel dibandingkan besi. Namun, air biasanya dianggap tidak kompresibel. Baik, itu saja materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.